Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para pecinta YouTube channel Tobat 100% yang saya sayangi serta dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastinya saya selalu mendoakan kalian semua semoga panjang umur, sehat sekeluarga, banyak rezeki serta dijauhkan dari segala bentuk musibah dan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini YouTube channel Tobat 100% akan memberikan sebuah ilmu pengetahuan yang akan membahas tentang 5 perkara yang bisa menghapus pahala kebaikan. Namun sebelum saya membahasnya, alangkah baiknya kalian yang masih belum mendukung YouTube channel Tobat 100% ini segera dukung dengan cara tekan tombol like dan subscribe agar kalian tidak tertinggal informasi ke depannya. Terima kasih atas dukungannya. Langsung saja ya. Berikut ini 5 perkara yang bisa menghapus pahala kebaikan. Allah Subhanahu wa taala pada dasarnya sudah memerintahkan setiap umat muslim untuk mengerjakan kebajikan dan menjauhi sesuatu yang dilarang. Namun terkadang manusia dihinggapi sifat hilaf sehingga akhirnya mereka berbuat kesalahan. Sadar atau tidak, ternyata ada beberapa perbuatan yang kadang tidak sadar kita lakukan. Namun hal itu bisa menghapus pahala kebaikan yang sudah kita kumpulkan. Lantas, perbuatan apa sajakah itu? Inilah beberapa perbuatan yang bisa menghapus pahala. Yang pertama yaitu riya. Riya adalah salah satu perbuatan yang bertujuan memperbagus amal ibadah yang tujuannya ingin diperhatikan dan mendapat pujian dari orang lain. Sangat disayangkan jika kita masih berbuat seperti demikian karena hal tersebut akan menghapus amal kebaikan yang kita perbuat. Mengapa? Karena riya ini tujuannya tidaklah tulus semata-semata karena Allah, melainkan ingin mendapat pujian dari orang atas kebaikan yang kita lakukan. Allah SWT pernah berfirman dalam hadis riwayat Muslim, "Aku paling tidak butuh pada sekutu-sekutu. Barang siapa yang beramal sebuah amal kemudian dia menyekutukanku di dalamnya, maka aku tinggalkan dia dan syiriknya." Dan berikutnya yang kedua yaitu kafir. Kafir adalah syirik besar. Secara umum, kafir diartikan sebagai salah satu perbuatan mengambil tandingan selain Allah SWT dan menyamakannya dengan Sang Pencipta, yakni Allah SWT. Syirik adalah salah satu bentuk kezoliman besar dan penghinaan kepada Allah SWT, karena orang yang berlaku syirik sama artinya dengan menyamakan derajat Allah SWT dengan makhluk ciptaannya. Selain bisa menghapus amalan kebaikan, Allah SWT tidak akan mengampuni seseorang yang sudah bertindak kafir terhadapnya apabila orang tersebut belum bertaubat. Hal ini disampaikan dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 88. Seandainya mereka menyekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu ujub. Perbuatan selanjutnya yang dapat menghapus amal kebaikan adalah ujub atau membanggakan amal secara berlebihan. Sebagai seorang muslim, kita diperintahkan untuk senantiasa memperbanyak amal kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur atas segala nikmat yang sudah diberikan. Syukur yang tidak terukur bisa berubah menjadi ujub yang merasuk ke dalam hati dan puncaknya adalah takabur. Perbuatan ini dapat mengundang benih-benih keburukan dalam hati seorang umat. Lantas mengapa ujub bisa menghapus pahala kebaikan kita? Hal pertama yang harus kita pahami adalah bahwasannya ujub merupakan sebuah perilaku yang kagum terhadap diri sendiri dan suka membanggakan dirinya di hadapan orang lain. Perbuatan seperti ini jelas tidak baik dan dapat menghapus pahala seseorang. Nabi Muhammad SAW pun pernah mengungkit perihal ujub ini. Dalam hadis riwayat Tabrani dituliskan 3 perkara yang membinasakan: rasa pelit yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dan ujubnya seseorang terhadap dirinya sendiri.
Yang keempat yaitu mengungkit amalan. Perilaku mengungkit memang tidak dianjurkan, termasuk mengungkit amalan. Hendaknya setiap amalan yang kita perbuat dilakukan dengan ikhlas. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 262, Allah SWT berfirman, orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Robnya mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Perintah untuk tidak mengungkit setiap amalan perbuatan yang dilakukan juga Allah SWT terangkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 264. Di ayat tersebut dituliskan, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Jelas sekali ayat di atas menjelaskan bahwa jangan sekali-kali kita mengungkit setiap amal perbuatan yang sudah dilakukan karena hal itu bisa menghilangkan pahala dari ibadah yang kita lakukan. Dan yang kelima yaitu menyakiti perasaan seseorang. Dan perbuatan terakhir yang bisa menjadi salah satu sebab hilangnya pahala seorang muslim adalah menyakiti perasaan seseorang. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah SAW pernah bersabda, orang yang bangkrut dari umatku adalah mereka yang datang pada hari kiamat dengan banyak pahala sholat, puasa, zakat, dan haji. Tapi di sisi lain, ia juga mencaci orang, menyakiti orang, memakan harta orang secara batil atau zalim, menumpahkan darah, dan memukul orang lain. Ia kemudian diadili dengan cara membagi-bagikan pahalanya kepada orang yang pernah dizoliminya. Ketika telah habis pahalanya, sementara masih ada yang menuntutnya, maka dosa orang yang menuntutnya diberikan kepadanya. Akhirnya ia pun dilemparkan ke dalam neraka. Wallahu a'lam. Nah, demikianlah penjelasan dari YouTube channel Tobat 100% ini. Semoga bisa menambah ilmu pengetahuan serta pastikan kalian selalu bertakwa kepada Allah SWT dengan amalan-amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.